Airnya tambah gede ini airnya. Tambah gede airnya karena tanggulnya sudah. Sini. Itu selokan. Kasih ya Pak. Hewan saya ageng pisan. Ageng pisan nih banjir bandang. Dugikan ka bumi, kita can pernah ka bumi, dugikan ka lebet. Izin melaporkan. Ageng pisan. Kutukan demi kutukan kembali terjadi di Indonesia. Belum selesai luka akibat banjir besar di Aceh. Kini banjir itu datang kembali ke Jakarta. Air naik, jalan tenggelam, rumah terendam, dan ibu kota kembali lumpuh. Ini banjirnya cepet sih Pak, cuman apa ya? Jadi nggak bisa barang-barang itu nggak bisa ada yang diselamatin. Kayak warung yang dekat roboh, terus yang di rumah juga habis semua gitu. Jadi ya gimana ya, mungkin teguran ya, kita nggak tahu gitu kan. Banyak yang bertanya, bahkan dengan nada getir dan penuh curiga, apakah ini sekadar bencana alam atau ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi? Sebagian suara di media sosial mulai mengaitkannya dengan isu yang lebih jauh. Apakah kutukan ini ada hubungannya dengan konflik global? Apakah ada relasi spiritual atau simbolik dengan Israel yang sering disebut sebagai umat pilihan Tuhan? Pertanyaan itu semakin keras terdengar ketika orang mengingat Monas, ikon nasional Indonesia, yang sebelumnya menjadi lokasi unjuk rasa besar terkait isu global, kini justru tenggelam oleh banjir. Kebetulan atau peringatan? Beberapa waktu lalu, banjir besar melanda wilayah Aceh. Air bah datang cepat, menelan permukiman, merusak ladang, dan memaksa ribuan warga mengungsi. Aceh bukan wilayah asing dengan bencana. Sejarah panjang mencatat gempa, tsunami, dan banjir telah berulang kali menguji ketahanan masyarakatnya. Namun banjir kali ini kembali menyisakan satu pertanyaan lama. Mengapa setiap hujan besar selalu berujung petaka? Belum sempat luka itu pulih, berita baru datang dari ibu kota. Di Jakarta, hujan deras turun tanpa kompromi. Sungai meluap, drainase kalah, permukiman padat kembali terendam. Wilayah sekitar Monas, jantung simbolik negara, ikut tergenang. Gambar-gambar air mengelilingi ikon nasional itu menyebar luas. Dan dari sanalah, narasi kutukan mulai bergema. Bagi sebagian orang, ini bukan lagi sekadar banjir. Ini dianggap sebagai tanda. Kutukan sering muncul bukan karena Tuhan tiba-tiba murka, melainkan ketika manusia mulai menganggap remeh kebenaran dan menukar terang dengan apa yang tampak benar di mata sendiri. Ada ideologi-ideologi tertentu yang hari ini diangkat, dipuji, bahkan dianggap paling benar. Padahal di balik kemasannya yang rapi, tersimpan penyesatan yang halus, tidak kasar, tidak frontal, tetapi perlahan menjauhkan manusia dari kebenaran sejati. Sebagai orang percaya, kita tahu ini dengan jelas, bukan karena kita lebih pintar, tetapi karena kebenaran itu dinyatakan lewat firman Tuhan. Namun yang menyedihkan, kelompok mayoritas seringkali tidak menyadarinya. Bukan hanya tidak tahu, tetapi bahkan sampai menghina keyakinan yang benar, mengejek iman, dan menganggapnya sebagai kebodohan atau mitos kuno. Firman Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kebenaran akan selalu diterima. Justru sebaliknya, akan datang penyesatan besar, akan ada ajaran yang tampaknya benar, akan ada jalan yang kelihatannya lurus, padahal ujungnya adalah kebinasaan. Penyesatan itu tidak datang dengan wajah jahat, ia datang dengan senyum, dengan slogan damai, dengan bahasa toleransi yang dimanipulasi, dengan klaim kebenaran versi manusia. Bagi orang percaya, panggilan kita jelas, bukan untuk ikut arus, bukan untuk mencari aman, bukan untuk diam demi diterima mayoritas, tetapi untuk berdiri teguh dalam kebenaran, meski ditertawakan, meski dihina, meski dianggap sesat oleh dunia yang justru sedang tersesat. Karena pada akhirnya, bukan suara terbanyak yang menentukan kebenaran, melainkan firman Tuhan yang tidak pernah berubah.
dan penyesatan akan terus ada, tetapi kebenaran akan tetap berdiri, bahkan ketika dunia menolaknya. Banjir yang kembali melanda Jakarta bukan sekadar soal hujan deras atau saluran air yang tersumbat. Ia adalah buah dari cara berpikir manusia yang merasa mampu berjalan tanpa hikmat Tuhan. Ketika manusia mulai menyingkirkan Tuhan dari pusat kehidupan, maka keserakahan menggantikan kebijaksanaan. Pembangunan berjalan tanpa nurani. Alam dieksploitasi tanpa pemulihan. Dan suara peringatan, baik dari alam maupun dari firman, dipilih untuk diabaikan. BMKG telah berulang kali memperingatkan tentang hujan ekstrim, perubahan iklim, dan resiko banjir. Namun peringatan, sama seperti firman, sering hanya didengar, tanpa ditaati. Sungai dipersempit, ruang hijau dikorbankan, tanah dipaksa menopang beban yang tak sanggup ia tanggung. Dan ketika hujan turun, air hanya melakukan apa yang alam perintahkan, mengalir ke tempat yang paling lemah. Disinilah pelajaran rohaninya menjadi jelas. Penyesatan bekerja dengan cara yang sama seperti banjir. Ia tidak datang sekaligus. Ia naik perlahan. Awalnya setinggi mata kaki, masih bisa diabaikan. Lalu setinggi lutut, mulai menyulitkan. Dan ketika ia setinggi dada, sudah terlambat untuk lari. Jakarta hari ini bukan hanya kota yang kebanjiran air, tetapi kota yang dibanjiri kompromi. Kompromi terhadap kebenaran, kompromi terhadap tanggung jawab, kompromi terhadap suara Tuhan. Banjir ini bukan sekadar peringatan, banjir ini bukan kebetulan, dan banjir ini bukan hanya alarm. Ini adalah kutukan. Bukan kutukan yang turun tanpa sebab, melainkan kutukan yang lahir dari penolatan terhadap terang dan penghinaan terhadap kebenaran. Ketika manusia menolak kebenaran Tuhan, ketika ideologi yang menyesatkan diangkat sebagai kebenaran baru, ketika iman diejek dan firman dipermainkan, maka kutukan bukan lagi ancaman, melainkan konsekuensi rohani yang nyata. Firman Tuhan dengan jelas berkata, akan datang penyesatan, dan penyesatan itu tidak berdiri sendiri. Ia selalu diikuti oleh kehancuran. Banjir yang kembali melanda Jakarta adalah gambaran dari apa yang terjadi di tingkat rohani. Air naik karena manusia merasa tidak perlu lagi tunduk. Air meluap karena kesombongan menutup telinga. Dan kota tenggelam karena kebenaran ditenggelamkan lebih dulu. Kutukan ini bukan datang karena Tuhan tidak adil. Kutukan ini datang karena manusia memilih jalannya sendiri. Memilih ideologi yang tampak benar, namun menyesatkan. Memilih suara mayoritas, bukan suara kebenaran. Dan ketika kebenaran dihina, Tuhan tidak perlu berteriak. Ia cukup menarik tangannya. Saat itulah alam berbicara, air berbicara, dan kekacauan berbicara. Banjir ini adalah bahasa penghakiman yang lembut namun tegas. Bukan untuk membinasakan seluruhnya, tetapi untuk mengguncang hati yang masih mau sadar. Jika ini hanya disebut alarm, manusia akan kembali tidur. Tetapi jika ini disebut kutukan, maka seharusnya manusia takut dan bertobat. Karena kutukan tidak menunggu semua orang percaya. Kutukan bekerja bahkan ketika manusia memilih untuk tidak percaya. Dan jika hari ini Jakarta tenggelam oleh air, pertanyaannya bukan lagi, apakah ini kutukan? Melainkan, berapa lama lagi kita akan mengeraskan hati sebelum semuanya tenggelam lebih dalam? Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita, tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah
yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu, dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah,
tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan.
Tuhan memberkati. Amin.